Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Salih Putra dengan NIM 230512042443 dari kelas D323. Di sini saya akan melakukan praktikum firewall NAT menggunakan chain SCR NAT. Oke, langsung saja kita buat skemanya dulu di GNS3. Kita buka GNS3 ya. Kemudian kita juga VirtualBox juga. Nanti VirtualBox ini akan digunakan untuk konfigurasi ini adapternya ya. Oke, listening. Nah, ini new project-nya kita namakan misalnya praktikum SRC. Pasnya default, langsung klik OK. Oke, kita akan buat sesuai konfigurasi ini ya, skemanya. Oke, pertama-tama kita taruh internet di template ini. Nah, ini saya dapatkan dari mana? Di video sebelumnya saya sudah pernah membuat internet ini. Jadi ini template untuk WiFi ya. Nanti yang akan jadi penyedia DHCP lainnya. Kemudian kita bikin lagi router. Ini kita namakan router ISP ya. Ini nanti akan menyalurkan internetnya ke jaringan di bawahnya. Oke. Kemudian switch masukkan. Kemudian PC public taruh sini. Ini kita namai PC public. Oke, kemudian routing namai routing. Kemudian RNAT namai NB. Kemudian untuk PC di bawah routing sama RNAT ini PC1. Kemudian PC2 di bawah RNAT. Kita tinggal sambungkan kabelnya. Internet. Nah, ini WiFi rumah saya ini. Saya pakainya kemudian ETH0 sama ETH0. Kalau di mikrotik nanti ETH0 tuh Ether 1 ya. Kemudian ETH1 ke switch Ethernet 0. Kemudian Ethernet 1 ke routing. Kita sambung ke ETH0. Kemudian Ethernet 2 ke ETH0 RNAT. Kemudian Ethernet 3 ke PC. Sambungkan ke LAN. Kemudian ETH1 ke LAN. ETH1 dari NAT ke LAN. Oke, kita seperti ini ya. Ini bisa kita hidupkan. Kita cross check ulang. Maka benar. Oke, sudah. Ini buat skema jaringan. Nah, setelah ini sudah masuk ke percobaan mikrotiknya ya. Jadi kita akan hidupkan ini NST-nya. Kita klik tombol play ini. Kemudian klik yes. Oke, kita tunggu waktunya nggak lama. Karena menghidupkan virtual mesin yang ada di VirtualBox. Oke, sudah nyala semua ya. Kita lihat ada PC public, PC1, PC2, RNAT, routing sama ISP sudah nyala semua. Oke, sebelum kita mulai percobaan, kita buka VirtualBox dulu. Sekarang kita akan konfigurasi adapter satu untuk RSP ini ya. Karena RSP ini akan menerima DHCP klien dari WiFi rumah saya ini, akan kita ubah adapter satunya menjadi SANAT atau bridge ya. Ada dua opsi ini. Kalau menerima DHCP klien, kan nanti bisa internetan ya. Kita pilihnya
saja, dan kita klik OK. Nah, sudah, kita kembali ke praktikum. Nah, ini skema jaringan dan setting IP address pada tiap interface ya, pada tiap router. Nah, di router 1 pada RSP ini IP address-nya ya berasal dari DHCP client, makanya kita tadi kan ubah apa namanya adapter satunya ke NAT, atau bisa juga switch, jadi saya pakai NAT. Kemudian untuk interface router 2-nya, nah ini ada 3 IP address ya, karena kita akan membagi jaringannya ini dalam 3 RT. Nanti RSP akan menyalurkan internetnya ke dalam 3 RT. Kemudian routing ada satunya, IP address-nya juga 1, R2, R2-nya juga 1. Nah, ini ke gateway ke PC1 ini. Kemudian MNAT R1. Nah, ini R1-nya ada 2 IP address ya. Jadi nanti kenapa kok ada 2 ini, nanti akan dilakukan percobaan untuk action SRC NAT. Jadi nanti kita akan lakukan itu. Kemudian R2, nah ini R1 ini gateway ke PC2 ya. Kemudian yang setting identity. Oke, kita akan men-set identitas tiap router. Sekarang kita buka yang pertama di RSP, berarti PC public dulu. Ini saya pesan. Oke, kita buka Winbox, kita klik. Kemudian connect to. Nah, ini pilih yang mana? Kita pilih yang satu-satu ya. Karena yang sambung duluan ke mana? Switch kan RSP. Ini kita pilih yang paling awal ini satu-satu. Kemudian kita klik ini, kita connect. Oke, udah tampak ya. Tampak seperti. Nah, kalau misalnya masih ragu-ragu, ternyata itu bukan router, kita bisa pakai DHCP client ya. Ini kita amin, kemudian plus, kita oke lagi di router 1. Nah, kita coba ping internet, ping terminal, ping 8.8.8, ping IP address-nya Google. Ini berarti ini emang RISP. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan ya, yang identitinya yang kemudian identity yang R1 sama R-routing sama NAT dulu. Ke PC1, sambungan juga ke mikrotiknya. Ini satu aja kan, nanti yang kesambungan cuma satu kabel aja ini. Ini R-routing. Oke, kita sambungkan PC2 ke R-NAT box, kemudian ada 3 connect. Oke, udah ya. Kita mulai setting identity-nya dari PC2 dulu aja, nggak apa-apa. Nah, ini kita pilih sistem, kemudian identity. Kita ubah namanya menjadi RNAT. Klik OK. Oke, namanya jadi RNAT. Kemudian di PC1, sistem, identity, ini R routing. Klik OK. Identity ini tujuannya biar lebih mudah. Lebih mudah siapa namanya? Biar gak bingung nyambunginnya kemana gitu. Namanya apa gitu. Sebagai identitas saja. Kemudian yang PC public, yang RISP kita ubah menjadi RISP. Klik OK. Oke, sudah. Langkah berikutnya, nah ini setting IP address router ya, untuk tiap-tiap router, RSP, routing, sama RNAT. Sesuai ini ya, skema jaringan kayak gini. Kita akan coba setting secara GUI. Ini kan ada scriptnya, tapi kita akan coba setting secara GUI atau graphical ya. Nah, dari PC public dulu ya, atau RSP. Kita klik IP, kemudian address. Nah, ini udah ada dari, ini jangan dihapus ya, ini kan dari apa namanya, DHCP client tadi. Ini dihapus.
kemudian kita tambahkan sesuai tadi yang ada di tabelnya. Oke, kita mulai dari 172.20.20.1/29. Kemudian ini di ether 2. Oke. Kemudian 172.20.20.9/29. Ini di ether 2 juga. Kan ada 3 yang akan disalurkan di LT ini. Kemudian 172.20.20.17/29 juga ether 2. Ini. Nah, dan ini untuk IP address gateway dari RSP ini ke PC ya. PC public nih nggak salah, kemudian ini ke routing, kemudian ini ke Ethernet. Oke, kalau sudah kita lanjut ke PC 1 ya, routing. Nah, ini routing, setting IP address-nya. Nah, ini kita hapus semua ini. Oke, plus 172.20.20.2/29 ini gateway yang mengarah ke switch-nya SPD. Pilih atas 1 dan klik OK. Kemudian kita gateway ke PC 1 192.168.1.1/24. Nah, ini pilih Ether 2, klik OK. Kalau sudah kita ke PC 2 yaitu Ethernet. Kemudian nah ini kita hapus juga. Ethernet 172.20.20 ada 2 IP address jadi Ether 10/20. Kita klik OK. Kemudian 172.20.20. Oh ini titik 10/29. Kita klik OK. Kemudian ini 172.20.20/11/29. Klik OK. Kemudian lagi ke gateway ke PC 2 192.168.2.1/29. Ini pilih F2, klik OK. Nah, kalau sudah kita lanjut ke langkah berikutnya ya, yaitu setting IP address pada PC. Ini bisa IP address-nya pakai titik 2, kemudian subnet masknya itu address-nya oke, langsung kita lanjut setting. Kita mulai dari PC 1. Ini minimize, kemudian pilih network connection ya. Kita kali, kemudian pilih local area connection karena tadi nyambung ke pertama kan LAN. Kita klik properties, kemudian pilih internet protocol properties, use the following IP address. Nah, ini kita konfigurasi IP address-nya 192.1.1.2. IP pasnya 255.255.255.0 karena /24 ya. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian DNS-nya 172 itu kan apa namanya? DNS ini untuk switch tadi ya, switch tadi. Ini 102.20.20.1. Kita klik OK. Terus ini kita hapus. Saya ngetik. Oke, benar. Kita ke PC 2. Kita pilih network connection. Kita kali properties, protocol properties, following IP address. Ini 192.168.2.2. Kan 2.1 udah dipakai sama Ethernet. Masnya juga 255.0 karena 124. Kemudian gateway-nya Ethernet tadi 1.2.1.
level DNS-nya. Nah, ini ke switch tadi 20.20 TT9. Terus kemudian kita ke PC public. Ini sudah minimize. Kita ke network connection. Ini local area connection. Kemudian properties, protocol, properties, is the following IP address 172.20.18 17 kan udah dipakai ke switch tadi kan. Kemudian subnet masknya dulu. Nah, ini subnet masknya beda ini. Karena tadi kan pakai SS 29, berarti 255.255.248. Ini subnet masknya SS 29 ya. Kemudian dapat gateway-nya 72.20.20.17. Jadi langsung nyambung ke switch tadi. Kalau bisa bilang nyambung ke ISP-nya langsung ya. Kemudian testnya juga langsung nyambung ke ISP 17. Oke, terus ini langsung saja ke langkah selanjutnya buat sharing internet di ISP. Nah, kita setting firewall NAT, versinya Masquerade, SSL NAT, kemudian disable no, interface-nya Ether 1. Ya, kan interface-nya kan ke internet kan langsung WiFi tadi. Kemudian jadikan RSP jadi IP DNS ya. Jadi di allow biar bisa sambung. Kemudian kita coba set konfigurasi lagi PC public. Kita pilih IP, DCP kan udah nyambung kan ini. Tidak perlu lagi. Kita langsung ke IP firewall. Nah, ini NAT, NAT-nya sudah ada ya, tapi kita hapus atau bisa disable. Hapus saja biar lebih tahu ya. Action-nya kita pilihnya Masquerade. Di terminal kan seperti ini, bisa langsung kita coba secara grafikal. Ini C-nya SSC NAT, kemudian interface-nya Ether 1. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita cek IP, kemudian DNS. Dari centang ya, secara default mulai centang. Kita langsung klik OK aja. Kemudian angka selanjutnya kita tambahkan table routing untuk setiap router. Di sini router ISP ada disable 0, distance 1, nah destination address-nya 192.168.0/24. Nah, ini untuk misalnya ketika kita mencari jaringan ke 192.168.1.0 atau ini jaringan ke PC 1 ya, maka nanti akan dilempar ke gateway 172.20.20.2, yaitu ke gateway-nya router routing ya. Jadi nanti ISP ini agar bisa akan dibuat full routing, maka dia akan harus mengetahui jaringan privat di bawahnya ya. Jadi dia harus tahu jaringannya yaitu 192.168.1.0 karena akan dibuat full routing. Jadi nanti kalau ingin mencari jaringan ini, RSP harus melewati gateway 192.20.20.2 alias R routing. Nah, kayak gini kan listnya. Kita akan coba buat seperti itu. Kita pilih PC public lagi. Kita pilih IP, kemudian routes ya. Ini kita tambahkan plus. Nah, destination address-nya tadi jaringan ada PC1 yaitu 0/24. Jaringannya ya bukan IP address PC1 ya. Kemudian gateway-nya, nah gateway-nya dengan ke R routing. Maka RSP harus melewati 192.20.20.2. Kemudian distance-nya kita pilih 1, scope-nya 30 sampai ke scope-nya 10, default-nya udah. Kita klik OK. Nah, apakah reachable address udah berhasil ya. Kemudian kalau sudah kita ke ini konfigurasi table routing untuk routing. Nah, ini maksudnya gimana? Karena ini destination address-nya 000.0/0. Maksudnya ketika
mencari di internet untuk jaringan di bawah routing ini, maka nanti akan dilempar ke gateway 172.20.20.1 alias RISP ya, switch tadi itu. Maka kita akan konfigurasikan langsung ke PC1 ya, yang routing. Kembali lagi, pilih IP kemudian routes. Nah ini kita klik plus, jadi address-nya 0.0.0 atau default routes ini namanya. Bisa juga mencari semua jaringan ada di internet kan. Kemudian gateway-nya kita pilih ke ISP lagi 172.20.20.1. Kemudian distance-nya kita pilih 1. Oke. Kalau sudah kita klik OK. Kan reachable 1. Berarti sudah berhasil ya. Kemudian yang kita konfigurasikan router Ethernet, routing router Ethernet. Ini berhasil. Nah ini distance ini juga sama ya. Kan jaringan di bawahnya nanti kalau mencari ke foto atau internet maka akan dilempar ke ISP 172.20.20.9. Akan coba konfigurasi, klik IP kemudian routes, kita klik plus, kemudian 172 172.0.0.0.0/0 default gateway-nya 172.20.20.9. Kemudian distance-nya 1, kita klik OK. Ini reachable. Kita ke langkah selanjutnya. Kita tambahkan NAT standar masquerade di Ethernet. Jadi di Ethernet harus ada action masquerade-nya. Karena ini kan nggak full routing. Beda dengan air routing nanti harus full routing. Kalau Ethernet tidak full routing, jadi RISP tidak perlu mengenali jaringan privat di bawahnya. Jadi kita akan pakai action masquerade di Ethernet ini. Kita pilih IP, kemudian firewall lagi. Ini aslinya udah ada ya masquerade, kita hapus, tambahkan lagi, dan pilih masquerade ini. Kenal cengnya SRC NAT, kemudian out interface-nya outer 1. Karena ini kan nyambung ke RISP di atas 1. Kita klik OK. Dan angka selanjutnya uji coba 1 dari PC1, PC2, dan PC public ke 8888. Pastikan semua sudah replay. Oke, sebelum itu tadi yang PC1 yang air routing biasanya firewall NAT-nya masih nyala. Ini kita hapus ya. Kan masquerade ini loh. Yang di firewall air routing karena kan kita full routing jadi kita tidak perlu firewall NAT ini. Ini kita bisa disable atau hapus, kita hapus saja. Nah, oke, kita lanjut ke langkah ini ya. PC1, PC2, dan PC public bisa ping ke 8888 atau IP-nya Google ini. Kita akan coba dari PC public dulu. Kita pilih command prompt ya. Kita coba ping 888. Oke, bisa reply ya. Kemudian PC1. Kita ping 8.8.8.8. Bisa reply juga. Kita PC2. Ping 8.8.8.8. Bisa juga ya. Semuanya sudah tersambung, sudah bisa tersambung ke internet. Oke, kita kembali lagi. Nah, kemudian lakukan pengecekan connection tracking ICMP di router ISP. Amati IP source dari koneksi ICMP tersebut. Oke, jadi dari ping tadi ya, kita akan coba tracking ICMP melalui router ISP. Nah, nanti kita akan amati IP source-nya dari koneksi ICMP tersebut. Oke, kita ping ulang, tapi dengan tanpa batas ya. Kita dari PC1 dulu aja. Kita ping 8.8.8.8 tambah minus T. Nah, ini nanti bakal ngeping Google tanpa henti ya, udah dihentikan. Ini sekarang kita akan tracking melalui RISP. Cara trackingnya gimana? Kita klik IP, kemudian firewall.
Ya, ini udah kebuka. Kemudian kita pilih connection ya di tab. Oke, nah ini yang ICMP tadi ping 888 muncul ya dengan source AD 192.168.1.2. Nah, karena kita menggunakan full routing tadi di air routing dan RISP mengenali jaringan privat di bawahnya, maka source address-nya kelihatan 192.168.1.2. Misalnya jika kita blokir 192.168.1.2, maka bisa ya, dan tidak terpengaruh ke jaringan lainnya. Di IP address PC1 doang dia diblokir gitu, cuman IP address PC1 doang yang diblokir. Kemudian kita akan coba ke PC2, command prompt, kita ping 8.8.8.8-T. Ini yang dibawahi sama Ethernet. Akan lihat perbedaan dari full routing sama NAT ya. Jadi kita tracking lagi di PC public. Tadi lupa dihentikan ini. Ini hentikan dulu. Oke, pakai CTRL-C. Nah, kalau sudah kita lihat PC public lagi. Nah, ini yang tadi ini sudah berhenti. Nah, kita refresh. Nah, ini 1.20.20.10 yang ICMP kan ini. Yang ping 88.8.8. Ini berasal dari source address 1.2.20.20.10. Jadi ini yang action masquerade ya. Jadi jaringannya yang dari bukan berasal dari IP source address-nya dari IP PC2 langsung, tapi ditopengi sama NAT itu sendiri yang tadi di IP utamanya pada ether 1 tadi, IP address-nya ether 1 pada NAT. Nah, kenapa enggak dua source address-nya? Nah, karena tadi kan pakai action masquerade, maka yang dipilih yang pertama ini 1.20.20.10. Oke, kemudian kita PC public, kita akan coba ngeping. PC public ini langsung ya, langsung connect ke ISP. Kita akan coba tracking langsung. Bedanya apa sih full routing sama langsung connect ke ISP, kemudian sama masquerade. Oke, lupa matikan bisa buat dihentikan dulu. Kemudian kita refresh ulang. Nah, ini yang 10 tadi. Nah, ini yang 18 ini. Ini kan yang kita ping dari PC public ke 8 IP-nya Google. Kita bisa melihat kan ini dari IP-nya siapa namanya? PC public-nya langsung ya. Dari topengnya apa-apa. Ada routernya sama sekali yang nopengi. Jadi dari IP-nya langsung. Jadi kelihatan kalau di connect ISP sama PC public-nya langsung. Jadi kelihatan IP dari PC public itu ya. Kemudian kalau angka selanjutnya ini udah berhasil. Kita 3, 10, 18. Ini untuk yang di bawah anak PC2, ini PC public, kemudian ini PC1. Nah, sekarang kita akan merubah setting pada router Ethernet ya. Yang sebelumnya kita pakai action masquerade, sekarang kita akan pakai action SRCNet dengan IP address-nya 192.20.20.11 untuk protokol ICMP. Jadi kita akan memakai dua IP address ya dengan fungsi yang berbeda-beda. Masquerade kan kita hanya pakai satu IP address secara dinamis, bisa dikonekin ke apa aja. Kalau SCNet ini kita bisa pilih IP address itu untuk apa, misal protokol ICMP, kemudian IP address satunya bisa untuk protokol selain ICMP. Kayak gitu bedanya sama yang Masquerade sama SCNet. Kita akan coba membuat seperti ini ya. Cara GUI, kita buka lagi PC2, kita konfigurasi, kita pilih IP firewall, kemudian ini kita disable atau hapus ya. Setelah ini disable paket hanya X bisa, dan kita klik plus. Nah, caranya gimana yang pakai SSCNet akan coba praktekkan. Nah, ini SSCNet dari SSCNet, kemudian protokolnya kita pilih ICMP ya. ICMP. Oke, mulai dari yang titik 11 dulu. Kemudian out interface-nya Ether 1.
Kemudian actionnya kita pilih SSC NAT. Nah, ini ada to address sama to ports. Ini langsung to address karena kita melihat berdasarkan IP ya, bukan portnya. Kita ketikkan 172.20.20.11 ya. Titik 11 untuk protokol ICMP 11. Ini untuk ICMP TR1 SSC NAT. Oke, kita klik OK. Kemudian nah ini untuk protokol selain ICMP yaitu IP address di 20.20.10. Kita tambahkan lagi ini chain SSC NAT, kemudian protokolnya. Nah, untuk menambahkan protokol selain ICMP caranya gimana? Kita pilih ICMP lagi, tapi kita klik kotak kosong ini ya. Nah, nanti bakal muncul flag kayak gini. Ini yang tandanya selain ICMP. Kemudian kita pilih auditor business 1. Kemudian actionnya SSC NAT. Addressnya berbeda dari yang tadi 72.20.20.10 ya. Oke, kita klik OK. Nah, sekarang kita akan coba beberapa percobaan di sini. Amati connecting tracker di NAT untuk traffic ICMP itu. Ini buat traffic ICMP ke 888 di PC2, kemudian buat traffic HTTPS ke mirkotik.com. Nah, kita akan amati lagi connection tracking untuk author NAT ini melalui PC public ya. Ini saya lupa mematikan ini. Nah, kita matikan dulu. Oke, kita akan coba ngeping lagi 8888 8.8.8.8 minus T agar kita bisa mengetahui perbedaan masuk sama SSC NAT ya. Nah, enter. Kemudian kita ke PC public lagi. Nah, sini kita lihat ternyata source address-nya dari 12.20.20.11 ya. Nah, ini kan IP address untuk ngeping melalui protokol ICMP. Jadi munculnya ini, nah bagaimana kalau kita pilih protokol selain ICMP? Kita coba browsing melalui Mozilla Firefox. Kita ketikkan kunjungi mirkotik.com. Kita ketikkan http atau mirkotik.com langsung juga bisa. Mirkotik.com. Nah, https mirkotik.com. Loading. Oke, udah muncul ya ini websitenya mirkotik.com. Nah, kita tracking lagi di PC public. Apa yang muncul? Nah, kita pilih protokol TCP ini ya. Itu yang muncul source address-nya 172.20.20.10. Sesuai yang kita konfigurasi tadi, TCP semua ini berasal dari 172.20.20.10. Misalnya kita gabung kombinasikan keduanya, nah ini kita ping 8.8.8.8 ST. Kita klik lagi. Nah, yang muncul 1.2.20.11 untuk protokol ICMP pada destination address 8.8.8. Oke, itu tadi praktikum firewallnya dengan chain SSC NAT yang telah kita lakukan. Jadi dari praktikum tersebut kita bisa memahami perbedaan antara full routing dengan NAT ya. Dimana kalau full routing itu router ISP bisa mengetahui IP jaringan privat di bawahnya. Selain itu, untuk berkomunikasi ke internet, maka routing dan harus ke RISP ya. Harus melatih RISP. Jadi dilempar ke RISP agar bisa berkomunikasi ke internet. Jadi dalam full routing ini tetap komunikasi two way atau dua arah. Sedangkan untuk NAT ya, itu hanya terjadi komunikasi one way atau satu arah karena router SP tidak perlu turun ke bawah atau turun ke RNAT untuk mengetahui IP jaringan privat di bawahnya. Dan kenapa disebut satu arah? Karena hanya terjadi komunikasi dari RNAT ke RISP. Jadi
berkomunikasikan itu maka harus dilempar ke ISP. Kemudian selain itu, dari dua hal tadi, dari perbedaan tadi, dapat juga perbedaan antara action masquerade sama action regenerate, di mana action masquerade kita hanya bisa memilih satu IP public untuk menopengi jaringan private di bawahnya. Kalau action regenerate, kita bisa memilih lebih dari satu IP public untuk menopengi jaringan di bawahnya. Nah, lebih dari satu IP public tersebut, misalnya ada 2 IP ya, itu bisa dipakai untuk protokol yang berbeda-beda. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.